Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Sonia Elisa dari Sistem Informasi Reguler 5B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek pengembangan sistem informasi spasial berbasis web pada Sekolah Program Adiwiyata, Studi Kasus Kota Tangerang, untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baik, langsung ke bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Kota Tangerang, kebersihan lingkungan merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional. Berbagai inovasi pengelolaan lingkungan harus terus dilakukan. Apalagi di dunia pendidikan adalah sarana yang paling tepat dalam mengajarkan dan menerapkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di bidang lingkungan berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah. Namun, belum diimbangi dengan akses media informasi dan belum adanya pemetaan program Adiwiyata tersebut sebagai sarana informasi untuk pemerataan program Adiwiyata pada setiap wilayah di Kota Tangerang. Untuk tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan sistem informasi spasial sekolah program Adiwiyata Kota Tangerang yang mampu menampilkan data sekolah Adiwiyata di Kota Tangerang. Kemudian, dapat mengembangkan sistem informasi spasial pemetaan sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata, serta dapat mengajukan program dan menyimpan dokumen Adiwiyata yang dapat melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen. Untuk sasaran dari pengembangan sistem ini adalah akan digunakan oleh pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, serta masyarakat sebagai pendataan yang valid. Untuk manfaat dari proyek pengembangan sistem informasi ini yaitu yang pertama, bagi pemerintah daerah, dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh informasi sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata di Kota Tangerang. Kemudian, bagi dinas lingkungan hidup, dapat membantu dalam membuat pemetaan data sekolah Adiwiyata Kota Tangerang dan juga memudahkan dalam mengawasi dan merencanakan pelaksanaan program sekolah Adiwiyata. Untuk lingkup kegiatan, metode yang digunakan pada proyek pengembangan sistem informasi spasial berbasis web pada Sekolah Program Adiwiyata, Studi Kasus Kota Tangerang, adalah Rapid Application Development atau RAD dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan syarat-syarat atau requirement planning, yang kedua, proses desain atau workshop design, dan yang ketiga, implementasi atau implementation. Untuk waktu dan jadwal kegiatan, untuk yang pertama, perencanaan syarat-syarat dimulai pada 4 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2021 dengan durasi 13 hari. Kemudian dilanjutkan dengan proses desain yang dimulai 21 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021 dengan total durasi 19 hari. Dan dilanjutkan dengan implementasi tahapan yang terakhir yaitu dimulai 18 Februari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021 dengan durasi 10 hari. Pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi spasial berbasis web pada Sekolah Program Adiwiyata, Studi Kasus Kota Tangerang, dijadwalkan berjalan selama 42 hari, dengan hari kerja Senin sampai Jumat. Kemudian untuk anggaran proyek, total rincian biaya dan manfaatnya adalah Rp30.825.000 dengan total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp10.750.000, pada tahun kedua Rp15.400.000,
dan pada tahun ketiga Rp19.800.000. Dengan profit pada tahun pertama Rp9.750.000, tahun kedua Rp14.150.000, dan pada tahun ketiga Rp18.300.000. Untuk yang pertama, analisis payback period. Perhitungan analisis payback adalah sebagai berikut. Pada total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 sebesar Rp30.825.000 dikurang dengan profit pada tahun pertama sebesar Rp9.750.000 sehingga didapatkan sisa biaya sistem pada tahun pertama sebesar Rp21.075.000. Kemudian dikurangi lagi dengan profit pada tahun kedua sebesar Rp14.150.000 sehingga sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar Rp6.925.000. Untuk mencari sisa biaya sistem pada tahun kedua tadi yaitu sebesar Rp6.925.000 per Rp21.075.000, yaitu sisa biaya sistem pada tahun pertama dikalikan 1 tahun, sehingga didapatkan hasil 0,33 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,33 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,33 tahun. Yang berarti pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Kemudian lanjut ke analisa Return on Investment atau ROI, yaitu biaya pengadaan sistem tahun 0 yaitu sebesar Rp30.825.000 ditambah dengan biaya perawatan sistem tahun pertama 1 juta, biaya perawatan sistem tahun kedua Rp1.250.000 ditambah dengan biaya perawatan sistem tahun ketiga Rp1.500.000 dengan total biaya sebesar Rp34.575.000. Dengan total keuntungan dapat kita cari dengan total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp10.750.000 ditambah dengan total manfaat pada tahun kedua Rp15.400.000 dan total manfaat pada tahun ketiga Rp19.800.000 dengan total manfaat keseluruhan sebesar Rp45.950.000. Untuk mencari ROI dapat kita gunakan rumus total manfaat dikurang dengan total biaya per total biaya dikali dengan 100%. ROI dari sistem pengembangan informasi ini dapat dicari dengan Rp45.950.000 dikurang dengan Rp34.575.000 per total biaya tadi Rp34.575.000 dikali dengan 100%. Sehingga dari perhitungan yang telah dilakukan, ROI adalah sebesar 32,9%. Sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 32 juta, sebesar 32,9% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Kemudian lanjut ke analisa Net Present Value atau NPV. Perhitungannya adalah sebagai berikut. NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah dengan profit 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah dengan profit 2 per 1 ditambah I% pangkat 2 sampai dengan profit N per 1 ditambah I% pangkat N. Dari pengembangan sistem ini didapatkan hasil hitungan sebesar 412.431,57 dengan jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah
412.431,57 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian lanjut ke metode tingkat pengembalian internal atau IRR, yaitu jika I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 412.421,57. Nilai NPV positif. Dan jika I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan minus 2.283.333 rupiah, 3, dan nilai NPV negatif. Untuk mencari IRR dapat kita gunakan rumus 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 412.431,57 per NPV 1 dikurang NPV 2. Dengan hasil IRR setelah melakukan perhitungan sebesar 15,8%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 15,8% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15 per tahun, maka IRR lebih dari 15%, dengan kata lain proyek dapat diterima. Dan ini adalah tampilan dari pengembangan sistem informasi spasial berbasis web pada Sekolah Program Adwiata Studi Kasus Kota Tangerang. Ini adalah tampilan awalnya. Kita diminta untuk memasukkan MPSN, NISN, dan juga password. Kemudian apabila berhasil, langsung ke menu utama. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.